Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembahasan sampai wa fara'iduha. Ya, salah satunya wa fara'iduha, adapun fardu-fardunya sholat Jumat. Ya, jadi sholat Jumat itu ada fardu-fardunya yang mesti kita laksanakan, yang kalau kita tidak laksanakan maka Jumatnya tidak sah. Salah satu itu ada 3, ya. Di antaranya khutbatani, yaitu 2 khutbah, yakumu yang berdiri siapa khatib fihima di dalam khutbatani. Ya, jadi yang pertama itu 2 khutbah, ya, tentu dengan rukun-rukunnya. Ya, harus tahu rukun-rukun khutbah, ya, dan harus bisa, santri harus bisa khutbah Jumat, ya, jangan kayak di Papua. Ya, itu adik ipar saya pernah tinggal di Papua. Beliau cerita ketika di Papua itu, ya, itu sekai mana yang bisa khutbah itu hanya beberapa orang. Ya, bahkan kalau di kampung sana, ya, di hari Jumat seumpama ustadznya sakit maka Jumatannya libur. Ya, Jumatannya libur, ya. Jadi nggak ada yang bisa khutbah. Padahal khutbah itu kalau kita belajar sangat mudah. Ya, yang penting rukun-rukunnya tahu. Ya, kan diantara rukun-rukunnya yaitu memuji kepada Allah. Yang pertama dengan membaca Alhamdulillah. Ya, tuh bacaan begitu aja udah cukup tuh. Alhamdulillah. Ya, lalu yang kedua membaca sholawat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini kita harus tahu juga. Ya, bacaan sholawat di dalam khutbah itu, ya, bacaan sholawat kepada Nabi di dalam khutbah itu harus dengan isim zahir, nggak boleh dengan isim dhamir. Ya, jadi kalau bacanya Allahumma sholli wa sallim alaihi nggak sah. Ya, sholawatnya tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Kalau tidak sah, khutbahnya tidak sah, Jumatnya pun tidak sah. Ya, jadi harus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau nama-nama Nabi yang lain. Ya, kan nama Nabi itu kan banyak. Ya, kalau di dalam kitab Dalailul Khairat itu ada berapa? Ada 201. Tuh, santri pada tahu tuh. Nama-nama Nabi ada 201, ya, karena setiap minggu baca. Ya, santri di sini baca Dalailul Khairat. Ya, pasti baca Asmaul Nabi yang jumlahnya 201. Ya, jadi di dalam salawat itu ada nama Nabi yang disebutkan. Nggak bisa dengan isim dhamir, nggak bisa. Ya, tidak sah. Ya. Lalu yang ketiga wasiat takwa, ittaqullah, kan gitu dong. Ya. Kemudian yang keempat membaca sepenggal ayat walaupun 1 ayat. Lalu yang kelima, ya, mendoakan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau diurut itu cuma Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Udah tuh. Ya. Terus wasiat takwa, ittaqullah. Ya. Kemudian apa lagi tuh? Yang keempat apa? Baca surah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri. Itu udah cukup. Ya, lalu doa yang terhadap orang muslim, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sudah titik. Ya. Kan gampang khutbah itu, siapa aja bisa kalau sudah belajar. Ya, ini jangan jadi Papua. Ya, jadi kalau ustadznya sakit, ya, perek Jumatan tuh. Ya, karena nggak ada yang bisa. Ya. Lalu wayajlisu bainahuma, ya, dan duduk siapa khatib di antara 2 khutbah. Ada khutbah awal, ada khutbah tsani. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, ya, itu dipisah dengan duduk. Ya, dipisah dengan apa? Dengan duduk. Khutbah yang pertama, kemudian khatib duduk, ya, lalu berdiri lagi masuk khutbah yang kedua. Ya.
Lalu kemudian wa antusalliya wa antusalla, dan hendaknya dikerjakan sholat Jumat rakaataini sebanyak 2 rakaat. Ya, sebanyak dua rakaat. Fi jamaatin, dengan berjamaah. Ya, jadi nggak bisa sholat Jumatan sendirian di rumah, nggak bisa. Ya, sholat Jumat wajib berjamaah. Ya, saking wajibnya berjamaah sholat Jumat, ya, maka imam harus niat menjadi imam. Ya, kan beda tuh kalau ngapa kita sholat 5 waktu berjamaah. Ya, itu yang wajib niat berjamaah cuma makmum. Ya, jadi kalau ada imam kagak niat jadi imam, ya, tapi diikutin oleh makmum, ya, itu sah jamaahnya. Ya, cuman imam nggak dapat pahala jamaah, tapi jamaahnya sah. Ya, tapi khusus untuk sholat Jumat, ya, selain makmum, imam juga wajib niat jadi imam. Ya, usalli, ya, warga Jumati, ya, rakaataini imaman. Nah, harus ada imaman itu. Ya, imaman lillahi ta'ala. Jadi wajib tuh niat jadi imam. Ya, jadi kalau umpama imam yang nggak niat jadi imam, dia jadi imam sholat Jumat, maka Jumatannya nggak sah. Ya, tidak sah. Ya, jadi ada 3 tuh. Ya, fardu-fardunya sholat Jumat. Yang pertama 2 khutbah. Ya, yang khatibnya berdiri. Ya, lalu yang kedua, ya, duduk khatibnya di antara 2 khutbah. Ya, kemudian yang ketiga, ya, dilaksanakan sholat Jumat 2 rakaat berjamaah. Ya, dan sholat Jumat ini mesti dilakukan seluruhnya di waktu zuhur. Ya, jadi kalau umpama, ya udah pernah jelasin tuh. Ya, jadi kalau umpama, ya, ketika mulai apa namanya, ya, 2 khutbah, ya, lalu sholat Jumat, ya, rakaat yang pertama masih waktu zuhur, begitu rakaat yang kedua azan asar. Ya, padahal syarat sahnya Jumatan itu, ya, seluruh rangkaian Jumatan termasuk sholatnya harus di waktu zuhur. Ya, jadi walaupun 1 rakaat, ya, walaupun hanya tinggal ataya terakhir itu masuk asar, ya, kalau masuk asar, ya, maka disempurnakan 4 rakaat. Ya, jadi kalau umpama baru dapat, ya, 1 rakaat atau azan asar, ya, maka sholat Jumatnya disempurnakan berapa rakaat? 4 rakaat. Ya, jadi bukan 2 rakaat lagi tuh. Kan niatnya tadi 2 rakaat. Emang ketentuan begitu. Ya, Nabi mengatakan man shalla wala nawa wa man nawa wala sholat. Orang yang sholat tidak sesuai dengan niat, dan orang yang niat tidak sesuai dengan sholatnya. Ya, jadi sempurnakan 4 rakaat. Ya, karena kalau kita sempurnakan 2 rakaat, Jumatannya nggak sah, sholatnya tidak sah. Biar sah ditambah lagi 2, jadi 4 rakaat. Lalu kemudian wahai atuha, adapun sunnah hayatnya Jumat, ya, sunnah hayatnya sholat Jumat, ya, arba'u khisolin, itu ada 4 perkara. Ya, ada 4 perkara yang merupakan sunnah hayatnya Jumat. Ya. Di antaranya al-ghuslu, yaitu mandi. Ya, jadi mandi ini sunnah nih. Ya, kapan disunahkan mandi Jumat? Ya, itu mulai waktu subuh. Ya, waktu subuh sampai sebelum berangkat melaksanakan sholat Jumat. Ya, tapi yang afdal itu mendekati mau Jumatan. Ya, mau Jumatan. Ya, jadi hukumnya sunnah tuh mandi. Ya, karena setiap sholat yang diwajibkan berjamaah atau disunahkan berjamaah, maka kita disunahkan mandi. Ya, karena kalau jamaah kan banyak orang. Ya, kalau nggak mandi ntar bisa bau. Ya, kalau nggak mandi bisa bau. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, jadi mandi Jumat, kata Nabi nih, itu hukumnya wajib.
bagi setiap orang yang sudah balik. Ya, kok jadi wajib? Tadi sunnah. Nah, ini ada asbabul wurudnya. Kenapa Nabi mengatakan wajib? Ya, itu di Madinah. Ya, itu orang-orang kampung di Madinah itu ya kebanyakan itu adalah petani. Ya, dia nanam apa namanya? Nanam gandum, ya, nanam anggur, ya, nanam kurma. Ya. Jadi kebanyakan petani. Ya, di Madinah itu. Ya, bahkan sampai hari Jumat pun ya itu saking rajinnya, ya itu kalau bulan azan bulan pulang. Ya, kalau bulan azan Jumat bulan pulang. Ya, begitu azan Jumat ya lalu pada bubar, itu nggak pulang ke rumah, langsung ke masjid. Ya, kira-kira kalau umpama orang Arab ya itu satu masjid bulan mandi keringetan dari sawah, kira-kira masjidnya bau apa enggak? Udah bau. Ya, lalu Nabi mengatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang balik. Ya. Ya, mazhab Syafi'i ya kalau umpama walaupun nggak mandi ya, kalau umpama nggak mandi tidak bau ya maka hukumnya sunnah ya. Tapi kalau sampai bau ya wajib. Ya, mengganggu orang yang di sekelilingnya. Lalu watanziful jasadi, yang kedua membersihkan badan. Ya, badannya dibersihkan tuh. Ya, dengan mandi ya. Membersihkan badan. Lalu yang ketiga walubsus thiyabi ya, dan memakai pakaian al-bidi yang berwarna putih, itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah ya. Tapi kalau pengen ya nggak ada yang warna putih ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini sunnah aja. Ya, tapi walaupun sunnah diupayakan ya pakaian kita ketika kita mau sholat Jumat pakaiannya putih. Ya, kalau bisa pakaiannya putih, imamahnya putih, sorbannya putih. Ya, kalau bisa cincinnya juga putih tuh. Ya, ada tuh ya apa namanya Yaman Abiyat yang putih. Ya, jadi sunnah serba putih. Ya. Tapi kalau umpama ada orang yang nggak punya pakaian putih, pakai warna yang lain nggak apa-apa. Ya, kita jangan jangan nyalah-nyalahin. Oh, nggak sunnah, nggak begitu. Ya, karena sombong. Ya, kalau sombong nggak dapat pahala. Lalu kemudian wa'ahdul zufri, ya, etaklimuz zufri artinya menggunting kuku. Ya, menggunting kuku. Ya, jadi gunting kuku di hari Jumat itu karena ya sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, sebelum kita pergi ke masjid disunahkan menggunting kuku, karena kuku kalau nggak digunting tuh ya itu banyak kotorannya. Ya, banyak apa? Kotorannya. Lalu watibu ya, dan memakai wangi-wangian. Ya, pakai minyak wangi. Ya, itu sunnah. Ya, sunnah. Lalu wa yustahabu, dan disunahkan al-insatu ya. Al-insatu ya, insat itu kalau bahasa Jawanya itu apa? Ninglingno. Ya, apa ninglingno? Ya, mendengar dengan memperhatikan. Ya, jadi nggak cuma dengar doang ya, tapi dengar dengan memperhatikan. Ya, itu bahasa Arabnya al-insat. Ya. Fi waktil khutbati, di waktu khutbah. Ya, jadi ketika khutbah kita jangan berbicara. Ya, jangan berbicara. Ya, walaupun umpama nyuruh orang diam gitu, jangan. Kita yang rugi. Ya, kita yang rugi. Ya, kitanya yang rugi ntar. Ya, ya, karena kata Nabi, ya, man lahu falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'u. Barang siapa yang kosong ya, artinya kalau dia berbicara maka pahalanya gak ada tuh. Ya, falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'u, maka tidak ada baginya di dalam jumatannya sesuatu pun. Jadi gak dapat apa-apa. Ya, cuman ya dia melaksanakan kewajiban, pahalanya gak dapat. Ya, pahalanya tidak dapat. Ya.
Lalu waman dakhola, adapun barang siapa itu dakhola masuk siapa man, masuk ke dalam masjid, wal imamu, sedangkan adapun imam itu yaktubu, sedang berkhutbah. Ya, rupanya datang ke masjidnya agak telat. Ya, dia datang ya, nah ini khatib udah naik khutbah. Ya, sholat maka sholat siapa man rakaataini, 2 rakaat, khafifataini, yang ringan keduanya, artinya usah lama-lama sholatnya, tapi disunahkan sholat. Ya, disunahkan sholat. Sumaya jilisu, kemudian duduk siapa man. Ya, tapi bagi orang yang sudah hadir di masjid, ya, dia datangnya mungkin jam 11, ya, datang ke masjid jam 11 pagi, ya, atau mungkin saking gironya jam 9 pagi datang ke masjid. Ya, bagi orang yang sudah hadir di masjid, ya, ketika ya khatib sudah naik mimbar, ya, maka hukumnya makruh dia sholat sunnah. Ya, hukumnya apa? Makruh. Ya, bahkan ada yang mengatakan haram. Ya, Imam Nawawi mengatakan haram sholat sunnah bagi orang yang sudah hadir di masjid, ya, yang sudah hadir di masjid, ya, lalu khatib baru naik mimbar. Ya, jadi disunahkan itu bagi orang yang telat ke masjid. Ya, bagi orang yang telat ke masjid, ya. Maka repotnya kalau kita pengen sholat sunnah qobliyah Jumat, ya, kalau azannya 1 kali, ya, azannya 1 kali dan enggak diberi kesempatan, ya, oleh takmir masjid untuk sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya, jadi kalau mama kita udah hadir di masjid dari jam 11, ya, kemudian ketika masuk waktu zuhur, ya, ini khatib langsung naik. Ya, khatib langsung naik, assalamualaikum, kan duduk, ya, duduk, ya. Habis itu kan azan, ya. Nah, berarti kita nggak usah melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Ya, kenapa? Karena kita sudah hadir di situ, ya, sebelum khatib naik mimbar. Ya, jadi bagi orang yang sudah hadir di masjid, khatib belum naik mimbar, ya, ketika khatib naik mimbar, ya, maka dia diharamkan melaksanakan sholat sunnah. Ya, jadi sholat sunnah itu, ya, disunahkan bagi orang yang apa? Yang orang datang ke masjid sedang khatib sudah naik mimbar, bagi orang yang telat. Ya, jadi orang yang telat, ya. Makanya kalau Muhammad azan 2 kali, azan sekali, nah, itu ada sholat sunnah qobliyah tuh. Ya, dia repotnya kalau mama sholat azannya cuma 1 kali. Ya, azan 1 kali di masjid dan dia nggak memberikan kesempatan jamaah untuk sholat sunnah qobliyah. Ya, pokoknya kalau udah masuk waktu, ya, sebelum khatib naik, ya, nah itu diumumin, ya, waktu sudah masuk, ya, ingin melaksanakan sholat qobliyah Jumat silahkan. Nah, itu yang benar begitu. Ya, jadi ketika masuk jangan khatib naik ke atas. Ya, ini kesianan orang yang tadi datang jam 8, jam 9, ya, akhirnya nggak boleh sholat sunnah qobliyah. Ya, paham ya? Ya, fasulun wallahu a'lam bishawab.